Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi habli hukman walhiqni bis sholihin. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwwata illa billah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ayat ke-17. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Insan ini itu menjelaskan bahwa Allah menciptakan manusia di pentas bumi ini ada perlunya, ada tujuannya. Harus memenuhi tugas-tugas yang ditentukan oleh Allah. Ono karpe itu. Oleh karenanya, karena mempunyai tugas menjadi khalifah, maka Allah memberikan potensi antara lain sami ambasiro, itu pendengaran dan penglihatan itu. Nah, diberikan potensi itu oleh Allah. Nah, setelahnya itu Allah juga menurunkan tuntunannya, yaitu Quran. Karena Al-Quran ini berbahasa Arab, maka Allah memutus utusannya Nabi Muhammad untuk menerangkan, menjelaskan kepada umat itu. Tapi sebagian umat ada yang mau dan sebagian pula ada yang tidak mau. Yang tidak mau kemarin Allah sudah biarkan saja, sudah disediakan oleh Allah. Apa itu namanya? Rantai yang panjangnya 70 hasta untuk mengikat orang-orang yang menentang itu dan dimasukkan ke dalam neraka Sakor. Bagi orang-orang yang mengikuti tuntunan Allah dan mentaati, mempelajari serta mengamalkannya dalam kehidupan, maka mereka dimasukkan surganya Allah, disambut oleh malaikat, disambut oleh bidadari, masuk itu sudah diberikan minum macam-macam. Nah, kelanjutan ayat, wa yusqauna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila. Di dalam surga itu mereka diberi minum segelas homer, ada itu. Kana mizajuha yang campurannya zanjabila. Zanjabila itu sumber apa itu seperti jahe, sumber jahe. Zanjabila itu adalah jahe sing bersumber itu. Ainam fiha tusamma salsabila, yaitu dari mata air. Jadi sono sumber iku, sumber minuman jahe.
Nah, itu salsabila. Itu sama salsabila yang dinamakan salsabila, yaitu air telaga yang rasanya seperti jahe. Enak. Kalau diminum halus, gitu. Anget, anget halus, anget. Enggak koyok minumane orang-orang orang apa jenenge neraka, nanah karo darah. Jadi, makanane pendule durian apa? Jadi pangan manjek di gorokan. Masyaallah itu. Ya Allah itu. Wa yatufu alaihim wildanum mukhalladun idza ra'aituhum hasibtahum lu'lu'am mansura. Wa yatufu alaihim, dan mereka itu dikelilingi, yatufu dikelilingi mereka wildanum mukhalladun oleh pelayan-pelayan muda, laki-laki yang tetap muda. Ya ada. Idza ra'aitahum hasibtahum, apabila kamu melihat mereka, kamu akan mengira mereka itu yang karena jumlahnya banyak, lu'lu'am mansura, kaya dene mutiara yang bertaburan. Ya Allah. Nah itu enak. Wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Wa idza ra'aita, dan apabila kamu melihat itu sama di sana, ra'aita, niscaya kamu akan melihat na'iman, berbagai macam kenikmatan, ya, yang tak dapat digambarkan oleh manusia di dalam kehidupan dunia, wa mulkan kabira, dan kerajaan yang besar. Tapi koyok ketok kerajaannya besar begitu kalau. Tasik gurung, nanti kita akan melihat ke sana. Amin, amin. Jadi itu belum terlintas kemewahan dan kenikmatan yang terlintas di dalam dunia, itu belum pernah. Alim aliyahum siyapun sundusin khudri wa istabraq wa kullu asawira min fiddah wa saqahum rabbuhum saraban tahura. Aliyahum siyabu, pakaian luar mereka, pakaian luar. Sundusin, dari sutra halus. Oh, itu terbuat dari sutra halus. Khudrun, yang hijau. Kenapa kok hijau? Nah, karena hijau itu kelihatan dingin, adem, enak. Mulai hijau-hijauan. Saya ingat itu. Hati itu akan terwujud ketenangan apabila melihat 3 perkara. Syariat Kanjeng Nabi Muhammad itu. Ada ketenangan hati itu apabila melihat 3 perkara. Pertama adalah wajah yang cantik. Sing ora metutut. Itu. Terus yang kedua, air yang jernih. Yang ketiga, rumput yang hijau ayam. Ya Allah. Itu 3 perkara itu. Sundusin dari sutra halus, khudrun yang warnanya hijau. Wa istabrokin, dan sutra tebal. Kanggo apa itu sutra tebal itu? Itu. Wa kullu asawira min fiddah, dan mereka diberi perhiasan dari gelang-gelang perak. Untuk apa sutra tebal? Itu pakaian dalamnya. Pakaian dalamnya sutra tebal. Untuk kandel. Ya toh, sing jobo tipis, sutra mahal, sutra mahal. Saya melihat ada itu mukena itu, sutra itu sampai 1,5 juta. Sutra. Melihat itu dikepel kecil gitu. Mahal itu. Wah, itu sutra di dunia beda dengan sutra di akhirat nanti. Nah itu pakaian jenengan di sana nanti begitu. Sudah barang ya. Wa kullu asawira min fiddah, dan mereka diberi perhiasan dari gelang-gelang perak dan emas. Dan perak iki senengane ibu-ibu. Wis gelangnya akeh. Ya, pakaian itu. Ya ta. Wasaqahum rabbuhum saraban tahura, dan Rabb Sang Pencipta mereka itu memberikan kepada mereka minuman yang bersih. Sangat bersih. Nah, jadi berbeda keadaan dengan si dunia. Inna hadza kana lakum jazaa'an wa kana sa'yukum mashkura. Inna hada, sesungguhnya hada ini, kenikmatan ini, ya, kenikmatan di surga itu, kana lakum adalah balasan, jazaa'an wa kana sa'yukum mashkura, untuk kalian, khusus untuk kalian. Karena usaha kalian adalah disyukuri. Siapa yang bersyukur? Allah. Usaha kalian itu diterima, diridhoi.
ya, dipuji dan akhirnya dibalas oleh Allah surganya itu tadi. Itu disyukuri oleh Allah. Terima kasih itu loh. Inna nahnu nazzalna 'alaikal Qur'ana tanzila. Nah, ini perintah Allah. Kalau kamu menginginkan apa yang dijanjikan Allah itu, inna nahnu sak temeni kami Allah, nazzalna. Bukan anzalna, lek anzalnya itu turun langsung, blek. Kalau nazzalna sedikit. Nah, itu. Ya, itu nazzalna. Ya, telah kami menurunkan Al-Quran kepadamu dengan berangsur-angsur. Supaya apa itu? Kamu mudah dihafal dan mudah paham. Sudah paham. Dengan paham ini kamu bisa mengeterapkan dalam kehidupan setiap hari. Itu. Tadi menginginkan itu yang dijanjikan Allah surga itu, Allah itu wes nurunno kitab suci Al-Quran dengan berangsur-angsur ini supaya kamu bisa memahami dan bisa mengamalkan dalam kehidupan. Nah, maka ingatkan ini, sampaikan ini Quran itu supaya umatmu Muhammad, supaya mereka itu mengerti dan mengetahui. Oleh karena itu kamu harus fasbir li hukmi rabbika wala tuti minhum asiman au kafura. Fasbir, maka bersabarlah kamu li hukmi rabbika untuk melaksanakan ketetapan Rabbmu. Lah, bersabar itu dua. Bagi yang ngajar, yo sabar. Ojo sampai bosen-bosen kon menyampaikan itu. Bagi yang tidak bisa, ya sabar. Ojo bosen-bosen kamu ini untuk mempelajarinya. Itu loh, fasbir itu. Ini teko kudus-kudus Allah, itu sabar, lakukan itu. Wala tuti, Quran itu ya. Wala tuti minhum, dan janganlah kamu ikuti di antara mereka. Nah. Asiman au kafuro, orang-orang yang berdosa dan orang-orang kafir. Ojo kok ikuti. Lek zaman dikit, zaman Kanjeng Nabi Muhammad itu yang dimaksud adalah Al-Walid ibnu Mughirah. Nah, atau dan lagi ada Atabah ibnu Rabi'ah. Itu orang-orang sing wis nakal banget itu, wis begetut banget itu. Dia kaya raya, soge dan lain sebagainya. Ya ojo sampai kon ikuti, hati-hati loh. Orang-orang kafir itu senengane mengarahkan kamu ke dalam kehidupan dunia saja. Ya toh? Hanya kehidupan dunia saja. Itu orang-orang kafir itu. Ya toh? Wis gak usah, sing penting saiki duit. Hidup sekarang happy, enak, nikmatilah hidupmu. Hasilmu nikmatilah itu. Jadi dia berprinsip itu hidup ya sekarang ini, tidak ada hidup besok iku ora ono. Itu prinsipnya. Jadi jangan kamu ikuti itu. Orang-orang kafir begitu, sehingga mereka tidak mau ngaji, ora gelem. Gak gelem mempelajari kitab suci juga gelem. Karena hidupnya hanya cuma sekarang ini. Sing digoleki hanya cuma dunia. Lagi biasa ajak-ajak ke sana, Bisa saya nyambut gawe. Yang penting nyambut gawe. Ya, kamu kalau sudah punya apa, kamu punya kaya, harta bendamu banyak, masih kon elek dadi ganteng, masih kon ambune gak enak dadi wangi, kan begitu. Urusan segala beres karena duit itu orang kafir begitu. Jadi hidupnya hanya orang yang seperti ini ojo sampai kon ikuti, jangan kamu ikuti. Nah, siapakah yang diikuti itu? Contohnya Rasulullah itu, contoh Rasulullah. Ya toh? Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nasi wa yakuna rasul. Itu loh. Contoh Kanjeng Nabi Muhammad itu. Nah, terus bagaimana kalau kita itu mencontoh orang-orang yang berlebihan ibadahnya? Ya jangan. Wis ora tahu dari celonoan ora tahu. Terus nanti sarungan sampai begitu. Yang juga wiritan di masjid, jangan, itu juga jangan. Ikutan apa? Tengah-tengah saja. Kamu harus bekerja, kamu harus beribadah, kamu harus memahami ngaji Quran ini. Itulah terapkan dalam kehidupan. Oleh gak poso iku marono bukane Isa karena wis kuat. Boleh gak? Enggak boleh, apalagi tidak buka. Itu tidak buka. Saya pernah itu dulu zaman jahiliyah.
mondok di Banten itu sampai 3 hari 3 malam aku gak buka, ya Allah, berangkang ya Allah, gak kuat 3 hari 3 malam. Di zaman jahiliyah saya kapok aku sarake. Kapok. Padha ae wis itulah. Dan tidak. Nah, itu zaman jahiliyah dulu. Nah itu. Jadi ojo ditiru itu, tiru no. Saiki sing niru-niru golongane bintang-bintang film. Wah, ora karu-karuan. Tiru yang baik-baik saja, tiru yang baik-baik. Bagaimana Rasulullah? Bagaimana cara meniru Rasulullah? Rasulullah itu loh sudah mewariskan kita itu Quran ini dan As-Sunnah. Jadi Quran ini pelajaran kalau ingin meniru Rasulullah. Karena Rasulullah itu khuluqul azim, Quran berjalan dari itu. Wadhkurisma rabbika bukratan wa asila. Nah, untuk mengatasi dalam kehidupanmu ini Allah memberikan bimbingan itu. Wadhkurisma rabbika, baik dari orang yang pendakwah menyampaikan ini supaya tidak menjadi masalah, maka njaluk selalu mintalah tolong pada Allah. Wadhkurisma rabbika, dan sebutlah nama Rabbmu bukratan wa asila pada waktu pagi dan petang, dari 5 waktu ini. Karena kamu ini mempunyai tugas yang berat gitu loh. Nah, setelah itu bagaimana? Wa minal laili fasjud lahu wasabbihu lailan tawila. Wa minal laili, dan pada sebagian dari malam maka sujudlah kepada Allah. Apa itu salat apa? Tahajud. Kapan salat tahajud itu? Setelah tidur, bangun jam separuh malam atau sepertiga malam. Berapa rakaat salat tahajud? 8 atau ditambah 3, 11 rakaat. Bagaimana kalau sholat sampai 40 rakaat? Tidak apa-apa, tidak ada masalah. Cuma yang biasa Rasulullah itu tidak pernah melepaskan 8 dan 3 rakaat itu 11. Witir jadi 1 jadi 2 tambah 1 lek 2 tambah 1 itu witir itu berarti piro? 1. Karena witir itu adalah ganjil itu loh. Jadi lek 3 langsung 3 salam itu berarti 3 witirnya. Lek 2 maru salam maru 1 berarti witire 1. Yang duanya ya itu termasuk sholat lel. Sholat. Nah itu kan begitulah. Nah itu sholat itu apa sih bedanya sholat sunat dengan sholat fardu? Apa yang membedakan? Sekarang yang membedakan itu apa? Niat, betul, niatnya ya iku mangis. Bedane hanya niatnya saja. Padha karo wong poso karo wong kaliren, kan sing dipangan. Bedane itu apa itu? Iku kan bedane teko niat itu, niat itu. Itu. Makanya niat itu penting banget sekali. Niat itu bisa mengalahkan amal jenengan. Ya toh? Niat itu, lek jenengan nang Bromo melaku niat bisa sampai toh? Budal wis. Nang masjid itu gak iso teko warung ngarepe rumah, kenapa? Orang niat. Ya wis sareng sak karep-karepe iku. Wasabbihu lailan tawila, dan bertasbihlah kepada Allah pada bagian yang panjang malam hari itu. Bertasbihlah. Ya toh, tahajud toh iku, salat tahajud. Istighfar njaluk sepurana Gusti Allah pada bagian malam yang panjang itu. Nah, itu tahajud. Nah, terus bagi orang-orang yang oposisi kok menungso kok ingkar itu. Nah, ini dia yang Allah menjelaskan. Innaha ulai yuhibbunal ajilata wa yadharuna wara'ahum yauman sakila. Innaha ulai yuhibbunal ajilata. Sak temene mereka, gitu. Wong sing iku sing mungkar iku, itu sakjane menyukai kehidupan dunia saja. Dia enggan menerima petunjuk karena sing dipikir hanya cuma kehidupan dunia. Itu loh. Nah di sini loh jadi mungkar itu begitu. Sehingga tidak mau mengikuti tuntunan. Tidak mau ngaji. Wa yadharuna wara'ahum yauman sakila, dan mereka tidak mempedulikan hari yang berat. Gak mempedulikan hari kiamat, tidak. Masih dikandanono kon kok besok dilebokno neraka sakor ora wedi.
Orang percaya masalah baru nanti percaya iku lek megap-megap. Megap-megap itu baru percaya. Lah sik enom sik gagah gak kira percaya. Ini banyak teman-teman saya dulu, waduh Masya Allah. Masih kau sik gagah perkasa, gede dur, muarun saiki setruk, wah tambah loro kabeh. Balik-balik jungkal-jungkal ono di embong. Terus karu-karuan begitu. Iku saiki malu mak barang balik sering nek kepada aku, Obed, Pak Obed, Pak Obed. Iya, biyen ora, musuh wong pol. Itu. Nah, orang-orang yang demikian itulah jenenge paham apa itu? Sekuler ya. Orang-orang sing hanya cuma memikirkan hidup dunia saja. Sekarang ini banyak loh, ibu-ibu, bapak-bapak ini sebagai seorang orang tua itu termakan oleh hal-hal yang seperti itu. Kadang-kadang menyekolahkan anak itu sudah didelok. Oh, kon nang SMK, kon iso dadi dokter. Nang iki kon iso dadi ini. Waduh. Ya toh. Iku aku zaman biyen begitu. Aku biyen mondok karo koncoku di Andapit. Lah apa sih kon mondok iku jare? Lah ya opo aku gak iso sekolah, biaya kurang. Wong dulurku sak pirang-pirang 13 sekolah kabeh. Aku malih gak sekolah. Dadi timbane leren aku tak mondok, timbang gak ono pelajaran tak mondok. Mondok iku gak ono ijazahne. Jare ini. Gak ono ijazahne kan gak ada memang gak ijazah. Kon kok ngelamar nang ndi? Ngelamar nang apa ora ati ijazah. Itu sebab lah ya pemeneh. Akhirnya kok alhamdulillah ya dalam kehidupan bersama-sama mereka itu belum naik haji, saya sudah naik haji dulu. Satu keluarga sudah naik haji dulu. Alhamdulillah. Jadi sama saja. Dia sekarang sudah meninggal. Mudah-mudahan diampuni oleh Allah. Biar begitu. Jadi jangan khawatir kamu. Allah itu salah. Allah itu mesti anukan. Banyak contohnya itu. Banyak contohnya. Orang-orang yang tidak punya apa-apa diperkirakan tidak bisa mencari makan. Ternyata ya bisa mencari makan. Yaitu Allah menjamin itu. Orang dibiarkan begitu saja. Diciptakan terus dibiarkan begitu saja. Enggak. Dibimbing oleh Allah. Nah itu. Nah orang-orang yang ingkar itulah. Karena dia hanya cuma mementingkan dunianya saja. Hidupnya hanya sekarang, tidak ada hidup besok. Maka dia tidak mau mengikuti tuntunan Allah. Itu mungkari mursali uangku ya itu. Wong sekuler jenenge iku. Nahnu khalaqnahum wa sadadna asrahum wa idza si'na battalna amsalahum tabtila. Nahnu khalaqnahum, kami telah menciptakan mereka, wa sadadna dan menguatkan asrahum persendian tubuh mereka. Ini dijelaskan. Allah telah menguatkan orang-orang yang mungkar-mungkar itu. Persendiannya kekuatan tubuhnya si gagah. Si'na badalna, apabila kami menghendaki, kami sungguh-sungguh akan mengganti mereka. Diganti sing asali kuat jadi lemah. Sing ale-gali gagah jadi apa itu? Sayek. Begitu. Sing kuat jadi lemah. Sing diganti begitu. Sing kaya jadi miskin. Akeh enggak? Oke, dia mengharapkan dari kekayaan ditumpuk-tumpuk supaya anak iso sugih. Ternyata melarat. Ada enggak itu? Banyak itu. Banyak itu. Itu diganti oleh Allah. Amsalahum orang-orang yang serupa. Bisa juga Allah mengganti dia mati, baru diganti generasi-generasi baru. Orang yang serupa dengan dia, yang taat kepada Allah. Tabdila dengan sebenar-benarnya. Bisa Allah itu. Inna hadihi tazkirah faman syaa'a attakhadha ila rabbih sabila. Inna hadi sak temene hadihi ada ini Quran iki tazkirah adalah suatu peringatan, suatu nasihat, suatu pelajaran untuk bisa mencapai derajat kemuliaan itu. Faman syaa'a attakhadha ila rabbih sabila. Maka barang siapa yang menghendaki niscaya dia akan mengambil jalan kepada Rabb-nya itu. Siapa sih menghendaki, maka dia akan mempelajari ini dan mengamalkan ini Quran. Nah, ya toh? Tapi yang tidak, ya akan meninggalkan itu. Ya enggak apa-apa. Allah ora butuh. Wa ma tasya'una illa ayyasha Allah. Innallaha kana aliman hakima. Wa ma tasya'una, dan kalian tidak menghendaki, ya toh? Ya silakan. Illa ayyasha Allah. Kecuali bila dikehendaki oleh Allah. Dia tidak menghendaki
kecuali dikehendaki oleh Allah. Karepe dhek iku lek wis di apa mara dikai hidayah. Tidak mungkin hidayah datang sendiri kalau jenengan ini tidak melaksanakan. Hidayah memang sudah jelas, sudah ada, petunjuk itu sudah ada. Tapi terserah kamu, kalau kamu tidak melaksanakan, maka tidak akan mencapai hidayah itu, tidak akan berjalan hidayah itu. Aku malah eling umat Nabi Musa. Umat Nabi Musa mau masuk ke Baitul Maqdis, perbatasan itu ada penjaganya besar tinggi. Dikandani karo Gusti Allah lewat Nabi Musa. Habis salah mlebu rono, kok perang ono dia itu. Kalau dia melawan kepada perang ono, wong sing gede dhuwur iku ora ono apa-apane. Pasti kamu akan menang, akan diberikan kemenangan oleh Allah. Itu janjine Allah. Masuk nang Baitul Maqdis. Jarene wong sing umat Kanjeng Nabi Musa iku diane, "Wis Musa, nek aku mau wis aku mlebu nang kono, kecuali kon kok perang ono dhewe karo Tuhanmu. Engko lek wis aman aku tak mlebu," jarene ngono. Apakah janji Allah ini bisa terwujud apa tidak? Tidak. Tidak mungkin. Allah sudah menyediakan kamu, memberikan kamu rezeki yang banyak. Tapi kamu gak melaksanakan itu. Apa bisa? Tidak bisa. Mulane siapapun itu harus melalui sistem ketetapan Allah yang ditetapkan oleh Allah. Panjang delok niku. Nabi Maryam melahirkan. Ya toh, melahirkan lemes gak mari lahir? Lemes, mari melahirkan. Terus ya Allah, kula niki lapar. Minta makan itu karena Allah, ya Allah minta kula makan itu. Baru Maryam geduken niku, hoyaken wit kurma ya toh. Wit kurma sing gedhe hoyaken. Mungkinkah Maryam ini bisa menggoyak wit kurma sak podok wit kalapa itu bisa tah? Gak bisa. Tapi kenapa diperintah oleh Allah begitu? Usaha, usaha. Geduk deg rutuh. Apa jenenge kurmane? Harus usaha. Nabi Musa juga begitu. Di saat ono di padang pasir iki umat iki njaluk ngombe. Ya apa gak ono manuna. Akhirnya minta usaha, gepuken watu iku karo tongkatmu. Dia muncratlah air. Semua harus usaha. Mulane setiap ada kesempatan di dalam pemikiran manusia itu ada celah-celah untuk usaha itu, maka usaha dulu. Baru disitulah Allah akan memberikan itu. Agak gelem usaha kok. Kepingin roh iso jerone Quran tapi menengahi karepe moro-moro roh. Oh yo. Apa iku ora mungkin itu. Wes aku tak gawe ilmu laduni tak wiritan ae wis moro-moro pinter. Iso ta? Ya lek dadi dokter mungkin bisa. Dokter-dokter dukun ya ta. Wiritan ae marono iso pinter ngobati wong tapi mbok watu-watu dicemplungno jare itu barokah. Itu. Itu illa ayyasha Allah, kecuali bila dikehendaki Allah. Lah iku jake gelem. Lek dipaksa karo Allah dilebokno mrene niku. Oh, innallaha kana aliman hakimah, sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui gitu. Allah Maha mengetahui. Hakimah itu bijaksana yang selalu memberikan kebaikan kepada hambanya. Oh, itu. Jadi kalau kita ingin menghendaki yang baik, maka lakukanlah kebaikan itu. Ingin menghendaki apapun, harus kamu melakukannya. Jangan hanya cuma berdoa saja, ketebuk-ketebuk. Ora ono iku ceritane. Gitu. Yudkhilu man yasha'u fi rahmatih. Wadh-dhalimina 'adda lahum 'adzaban alima. Yudkhilu man yasha'u fi rahmatih. Dia Allah memasukkan siapa yang dikehendaki oleh Allah. Maka njaluk kita, ya Allah, Rabbij'alni minhum, ya Allah, kula panjenengan masukaken ya Allah dumateng rahmat panjenengan iku. Gitu loh. Maksudnya begitu. Wadzalimina a'addalahum adzaban alima, dan bagi orang-orang yang zalim itu a'adzabahum adzaban alima, disediakannya azab yang pedih. Maka njaluk, ya Allah, Rabbij'alni min azabik. Rabbi a'izni min azabik. Ya Allah, kula tebihaken dari azab panjenengan. Ngono lho. Dadi aja menengae. Setiap ini ada kesempatan, ya Allah, kula panjenengan lebetaken dumateng rahmat panjenengan ya Allah. Gitu. Baru wadzalimina adzalahum azaban alima, dan bagi orang-orang yang zalim disediakan oleh Allah azab yang pedih. Ya Allah, kula doaken saking azab sing pedih.
Itu doanya. Justru doa apa? Doa ya. Doa itu doanya begitu. Jadi jawaban, betul. Insya Allah kita itu membaca Al-Quran, mengerti aturan-aturan di dalam bacaan Al-Quran, iso mancep ono jerone ati. Ya toh? Coba saat begitu ya Allah. Begitu. Sujud ya sujud. Begitu. Itulah yang bisa saya sampaikan surat Al-Insan. Jadi jangan sangka bahwa kita hidup ini hanya cuma hidup begitu saja, makan-makan seneng-seneng, tidak. Ada tugas yang harus dilaksanakan oleh manusia atas perintah Allah itu. Mungkin ada yang perlu ditanyakan, monggo silakan untuk bertanya. Shadaqallahul azim wa balagha rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.